Sebenarnya hakikat daripada kita itu bukan nyawa, bukan ruh, bukan raga, tapi apa? Tapi pikiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semua. Kembali lagi kita di diskusi simposium, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 perkembangan evolusi manusia. Jadi dalam perkembangannya, manusia itu mengalami 3 perkembangan evolusi yang begitu besar. Di antaranya yang pertama revolusi kognitif, yang kedua itu revolusi pertanian, yang ketiga itu revolusi sains. Dalam revolusi kognitif, ada beberapa produk hukum ataupun produk sejarah yang dicetuskan oleh manusia. Di antaranya yang pertama, itu ditemukannya api. Ada ibarat kata bahwasanya sekarang adanya Chef Renata, Chef Juna itu dikarenakan manusia menemukan yang namanya api. Alhasil manusia menjadi chef ataupun koki yang handal. Kemudian yang kedua, manusia menemukan perkakas. Perkakas itu merupakan salah satu barang yang ditemukan manusia untuk menjadikan manusia lebih gampang lagi dalam hal domestik maupun publik. Kemudian yang ketiga, yang paling penting itu adalah bahasa. Bahasa, walaupun antara manusia dan hewan itu memiliki kesamaan dan mereka pun mempunyai bahasa yang sama dalam artian bahasa verbal. Ternyata dalam satu penelitian, kera hijau itu memiliki bahasa yang mana bahasanya itu terbagi ke dalam 2 bagian. Pertama, bahasanya awas ada elang, dan yang kedua awas ada singa. Pada saat recording awas ada elang itu diputarkan, maka kera hijau yang sedang ada di pohon serentak mereka langsung turun ke tanah dikarenakan takut. Kemudian pada saat recording yang kedua, yakni awas ada singa, pada saat kera itu di atas tanah, mereka langsung naik ke pohon dikarenakan mereka takut akan singa. Jadi bahasa yang ditimbulkan ataupun yang diproduk oleh hewan itu bersifat realistis ataupun menggambarkan suatu kejadian tertentu. Beda halnya dengan bahasa yang ditemukan oleh manusia. Bahasa yang ditemukan oleh manusia itu bisa jadi yang pertama itu namanya gosip. Jadi kalau ibu-ibu sekarang yang ngomong-ngomong gosip, ternyata itu ada sejarahnya. Sejarahnya itu pertama, gosip itu menceritakan apa yang realitanya terjadi, benar-benar terjadi itu diceritakan. Namun ternyata gosip tidak terlalu kuat untuk memadatkan manusia yang cair. Alhasil, adanya transformasi bahasa yang dilakukan oleh manusia itu pun katanya ilmuwan itu merupakan hasil daripada mutasi DNA. Dari gosip menjadi fiksi. Lantas apakah itu fiksi? Fiksi itu merupakan suatu keyakinan, belief yang dipercaya oleh manusia dan itu bisa mempersatukan umat manusia. Salah satu contoh, kita percaya akan adanya Tuhan, kita percaya akan adanya dewa, kita percaya akan adanya pahala. Seorang monyet tidak akan percaya akan namanya pahala dan juga hari kiamat bahkan surga. Seperti halnya saya akan bertukar dengan suatu simpanse, yang mana saya akan ngomong kepada simpanse berikanlah 1 pisang, maka kamu akan mendapatkan ganjaran yang besar di hari kiamat nanti. Yakin simpanse nggak akan percaya terhadap hal tersebut. Tapi manusia itu mempunyai karakteristik, mereka itu lebih percaya terhadap sesuatu yang tidak nyata ataupun imajinatif. Karena imajinatif itu merupakan salah satu cita-cita dari manusia. Ada kata manusia 1 minggu tidak makan, mereka akan tetap hidup. Tapi 1 detik mereka tidak punya harapan, maka mereka akan mati. Itu merupakan salah satu produk daripada manusia, yakni bahasa. Kemudian masuk kepada revolusi pertanian yang kedua. Revolusi pertanian itu ditandai dengan migrasinya orang-orang Afrika ke Australia. Dan itu salah satu akibat daripada punahnya flora fauna, mega flora fauna yang kita tahu dinosaurus dan lain sebagainya. Di revolusi pertanian ada 3 produk yang itu sangat-sangat diingat ataupun sangat-sangat penting. Yang pertama itu uang, yang kedua itu imperium, yang ketiga baru agama. Uang itu dirasa menjadi salah satu kepercayaan yang bisa mempersatukan umat manusia pada zaman revolusi pertanian. Karena pada awalnya
transaksi ekonomi itu dilakukan dengan cara barter. Namun dikarenakan begitu banyaknya komoditas yang harus diserap dan harus diingat oleh manusia, dan manusia mempunyai keterbatasan terhadap hal mengingat sesuatu, alhasil dibuatlah yang disebut dengan mata uang. Kemudian yang kedua ada yang namanya imperium. Awalnya manusia itu nomaden, dalam artian mereka berpindah-pindah dan disebut dengan masyarakat pemburu pengepul. Namun dikarenakan mereka itu mempunyai keterbatasan pula, mereka yakni bertransformasi menjadi masyarakat yang maden atau menetap. Dalam penetapan itu pada awalnya hanya berupa desa, kemudian memperluas menjadi kota, yang dari kota mereka akan menjadi kerajaan, dan dari kerajaan itu menjadi imperium. Dalam artian imperium itu merupakan kuasa dari berbagai raja atau kerajaan. Dan imperium merupakan salah satu juga kepercayaan ataupun sesuatu yang dibentuk oleh manusia untuk memperkuat manusia, dikarenakan menurut ilmuwan, ambang batas daripada suatu kelompok itu 150 orang. Lebih daripada 150 orang, maka akan terpecah menjadi fraksi-fraksi kecil. Seperti itu. Yang ketiga baru agama. Jadi agama itu merupakan produk daripada revolusi pertanian, yang mana pada awalnya ada agama animisme, ada agama dinamisme, ada agama spiritualisme, dan lain sebagainya. Itu merupakan produk daripada revolusi pertanian. Nah, kemudian kita beralih kepada revolusi kognitif. Di revolusi kognitif, salah satu produk yang paling penting itu sains. Sains itu mempunyai tujuan atau orientasi penting, yakni untuk menjadikan manusia itu immortal ataupun abadi. Seperti salah satu penemuan yang ditemukan oleh manusia, ada yang disebut IR, augmented reality, kemudian ada yang disebut VR, virtual reality, dan yang ketiga ada disebut MR, mixed reality. Itu kita relevansikan dengan namanya revolusi industri. Seperti halnya revolusi industri pertama ditemukannya mesin uap, terus revolusi industri yang ketiga ditemukannya listrik, revolusi industri ketiga ditemukannya yang namanya komputer dan juga internet, revolusi industri keempat ditemukannya AI atau kecerdasan buatan. Nah, dalam revolusi sains, tujuan daripada sains tadi yang saya sebutkan untuk menjadikan manusia itu immortal ataupun abadi. Nanti akan ada yang namanya dias yang kedua, dan itu dias itu akan abadi. Jadi kita kan sebagai manusia, kita mempunyai ambang batas hidup. Nanti kita akan mati. Nah, tujuan daripada sains itu ingin menjadikan manusia itu abadi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara nge-convert apa yang ada di diri manusia, yang mana sesuai ilmuwan. Kata ilmuwan itu sebenarnya hakikat daripada kita itu bukan nyawa, bukan ruh, bukan raga, tapi pikiran kita. Nah, pikiran itu yang akan kita convert, yang kemudian nanti akan menjadi yang namanya fluke-like, dan fluke-like itu akan dimasukkan kepada artificial intelligence. Setelah itu manusia akan abadi dan pemikirannya pun akan berkembang. Demikianlah 3 perkembangan evolusi manusia yang itu menjadi salah satu diskursus pertamanya lembaga kajian riset dan simposium yang kedepannya akan kita temui beberapa diskusi-diskusi yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Dias General Rustam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.